كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجبل. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجبل. التحية والسلام أنشر وأحلى الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini berjudul Silaturahim dengan Senyum Kasih. Disaripatikan dari buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga sebanyak 400 halaman lebih. Yang kedua dari kitab Indeks Hadis dan Syarah 2 jilid sebanyak 2000 halaman lebih. Kedua-duanya karya saya, Buya Haji Muhammad Alfis Canyago. Semoga dapat menuntun jalan hidup kita menuju surga. Silaturahim dengan senyum kasih. Sekorlobah makan dari makanan yang baik, menghasilkan yang baik, hinggap di atas ranting dan tidak merusaknya. Jemaah pemirsa, para pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Tali kasih antar sesama manusia tidak boleh terputus. Ia harus dipelihara dengan baik. Memelihara silaturahim, tali cinta kasih dalam dimensi vertikal diselalaskan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Sedangkan hablum minallah, hubungan baik dengan Allah dilakukan dengan zikir dan zikir. Berbuat baik dengan orang tua merupakan awal dari silaturahim, sebagaimana firman-Nya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra surat ayat 23. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu dengannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambungkan tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid kedua, hadis nomor 1529, halaman 672, karya Buya Haji Muhammad Alfis Canyago.
Jemaah pemirsa, para pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Silaturahim merupakan ketaatan kepada Allah dan merupakan ibadah besar serta petunjuk takutnya hamba kepada Rabb-Nya. Maka ia menyambung tali silaturahim tatkala Allah menyuruh untuk disambung silaturahim tersebut. Jemaah pemirsa, para pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Kepada ibu ada anatomis yang disebut dengan rahim, cinta kasih, tempat kita dulu bernaung dalam kandungan. Ya, karenanya tidak ada cinta kasih yang lebih murni daripada cinta kasih ibu kepada anaknya. Istilah silaturahim merupakan diperluas cakupannya menjadi seluruh keluarga dan seluruh umat manusia. Maka jika kita zikir kepada Allah, kita harus juga silaturahim, mesti memelihara cinta kasih kepada sesama manusia. Wanita tidak akan pernah melupakan silaturahim. Ia dapat mengatur waktunya, ya, mengunjungi kerabatnya, dimulai yang paling dekat, orang tua, sesuai petunjuk Islam, seterusnya keluarga paling dekat, kemudian kerabat. Kita akan menjadi mulia dengan sifat murah hati dan rasa kemanusiaan, memberi perhatian terhadap silaturahim sekalipun kepada keluarga non-muslim. Kelembutan kemanusiaan tidak akan pernah kering dari lembaran hati setiap manusia yang mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan mengalir darinya kepada keluarga dan kerabat sekalipun non-muslim. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yukrim dha'ifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambungkan hubungan tali silaturahim. Ya, hadis riwayat Bukhari. Kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid kedua, hadis nomor 1528, halaman 672, karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Jemaah pemirsa, para pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Banyak cara yang bisa ditempuh, wahai wanita muslimah, untuk menghidupkan silaturahim. Ada yang dengan memberi sedekah atau santunan kepada yang miskin, atau dengan mengunjungi keluarga disertai limpahan kasih sayang yang dapat mempererat tali silaturahim. Ya, dengan bicara dan tutur kata yang lembut, diiringi dengan senyum simpul yang sejuk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, basahi rahimu walaupun dengan ucapan assalamualaikum. Ya, dengan bersilaturahim mencari keridhaan Allah, menyambung tali kekeluargaan, sekalipun keluarga atau kerabat itu memutuskannya. Bersilaturahim juga merupakan contoh yang luhur bagi akhlak kemanusiaan yang tinggi. Ya, ditanamkan oleh Islam dengan sungguh-sungguh pada lembaran jiwa muslim dan muslimah. Seorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya kerabat yang tali kekeluargaannya selalu kusambung, tetapi mereka memutuskannya.
Aku berbuat baik dan santun kepadanya, namun mereka masa bodoh terhadapku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika memang engkau berbuat seperti itu, apa yang kau ceritakan kepadaku, maka mereka seakan-akan menelan bara api yang panas, dan Allah akan selalu menyertaimu mengalahkan mereka. Ya, selama engkau tetap berbuat seperti yang kamu perbuat terhadap mereka itu, maka Allah berfirman, sembahlah Allah dan jangan kamu bersekutukannya dengan suatu pun, dan berbuat baiklah kepadamu, kamu kepada kedua orang tua bapamu, ya karib kerabat, anak yatim, anak miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Ya. Stephen Jezal berkata, senyum adalah kewajiban sosial. Jika kita tersenyum dan berbicara akrab dengan sesama manusia dengan bahasa hati melalui senyuman, alangkah indahnya pergaulan dan silaturahim. Kita menyadari dalam kehidupan bermasyarakat menuntut sejumlah kecakapan, antara lain seni bicara, bertingkah laku, dan tersenyum yang menjadi ukuran sosial kemasyarakatan yang universal. Jika kita tersenyum dalam membina hubungan silaturahim, artinya kita sedang memberikan keindahan hidup, ya, semangat optimisme, dan senantiasa memberikan kabar gembira dengan harapan yang menjadi idaman setiap manusia. Sesungguhnya tidak ada bahayanya tersenyum dalam pergaulan, tidak ada. Sebaliknya merupakan kekuatan dahsyat untuk mengikat persaudaraan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kitab Indeks Hadis dan Syarah, ya, karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago, jilid kedua, hadis nomor 1438, halaman 584. Tabassamuka fi wajhihi akika laka sadaqatun. Ya, senyummu terhadap di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Ya, hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Naim yang diambil dari kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago, jilid 1, hadis nomor 111, halaman 175. Sedekah yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, berbuat amal ma'ruf, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahim, ya, kesemuanya itu adalah dapat merubah kesengsaraan menjadi kebahagiaan, ya, dan dapat menambah umur serta dapat memelihara diri dari keburukan dan kebinasaan. Ya, hadis riwayat Abu Naim. Jemaah pemirsa, para pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Kemampuan kita untuk meraih simpati, cinta, dan empati orang lain adalah satu dari sekian cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Tampillah dengan selalu ceria, tutur kata yang lembut, dan akhlak yang baik akan menumbuhkan keceriaan bagi orang lain. Sikap yang lembut, ya, merupakan faktor kuat untuk menarik perhatian. Ya, silaturahim yang baik itu ialah seperti seekor lebah yang makan dari makanan yang baik, menghasilkan yang baik jika ia hinggap, ya, di atas sebuah dahan atau ranting, dia tidak akan merusaknya. Islam menginginkan tersebarnya perasaan saling cinta dan saling mengasihi antar manusia, menyayangi semua makhluk yang hidup dalam naungan yang sejuk, sehingga dapat mengubah, ya, keadaan seseorang
yang tadinya sengsara menjadi bahagia. Jemaah pemirsa pencinta Buya Al-Fis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Manusia adalah makhluk sosial sehingga ia membutuhkan bantuan orang lain. Ya, sehebat dan sekuasa apapun manusia, dia membutuhkan orang lain untuk membantunya. Itulah sunatullah yang terjadi. Sehingga peranan silaturahim atau silaturahmi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Silaturahim artinya menyambung tali yang putus. Sedangkan silaturahmi mempererat kasih sayang dengan mendatangi kerabat-kerabat. Dengan bersilaturahim atau bersilaturahmi, hubungan kekerabatan atau persaudaraan sesama muslim akan terjaga dengan baik. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk dapat menghiburkan tali silaturahim, ya, menumbuhkan kesadaran dan menjalin silaturahim, ya. Dan di antaranya pertama, sadarilah bahwa bersilaturahmi khususnya dengan saudaranya sesama muslim adalah perintah Allah. Dengan demikian memutuskan tali silaturahim dengan saudaranya ya adalah perbuatan dosa. Hal ini sesuai dengan firman Allah, berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Masih menurut firman Allah, hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kamu kepada Allah, ya, dengan menyebut namanya kalian saling satu sama lain saling minta tolong, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu, ya. Yang kedua, bersilaturahim akan mendatangkan kebahagiaan, ya, karena dapat mempererat hubungan silaturahim, mempererat hubungan batin. Maka usahakanlah segera untuk bersilaturahim, bersilaturahmi dengan menyunggui orang tua, ya, sanak saudara, kerabat, tetangga, serta sesama muslim lainnya, termasuk yang memusuhi kita. Jika kesulitan untuk memulainya, bisa saja diawali dengan memberikan oleh-oleh atau bingkisan seadanya, menjenguk ketika mereka sakit atau dalam keadaan musibah, atau cara-cara lainnya. Yang ketiga, bersilaturahmi akan menghadirkan kepekaan hati terhadap sesama, sekaligus dapat melapangkan hidup karena terhindar dari konflik atau permusuhan. Juga akan mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Namun bersilaturahim atau bersilaturahmilah dengan ikhlas dan jangan sekali-kali mengharapkan pamrih darinya. Yang keempat, dalam konsep Islam, silaturahmi bisa diwujudkan salah satunya dengan menghidupkan salat berjamaah. Maka salat berjamaah dan akrabkan hubungan diri dengan para jemaah. Saudara yang berbahagia, demikian kajian kita, mudah-mudahan memberikan suatu inspirasi kepada kita, mendorong keinginan kita untuk semakin ingin dekat dengan Allah, ya, ingin menjadi seorang muslim yang kafah, ya, dapat membangun silaturahim, ya, baik dengan masyarakat, terutama dengan keluarga sendiri, ya. Dan insya Allah
Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Karena itu kita harus ya baik dengan siapa saja. Ya, walaupun ya terutama dengan ya saudara ya, dan dengan umat Islam ya, dengan umat apa saja kita harus menjalin hubungan silaturahim. Nah, saudara, bagi saudara yang ingin memiliki karya-karya saya ya, buku saya, apakah itu Wanita di Wajahmu Kulihat Surga setebal 400 halaman ya, Membuka Jendela Hati setebal 500 halaman ya, atau buku saya Empati di Tengah Keresahan ya, saya lupa itu ya. Ya, tapi yang paling penting adalah kitab Indeks Hadis dan Syarah, karena itu adalah kitab rujukan ya. Itu adalah way of life kita ya, jalan hidup kita. Kita mau kemana ya, bisa diibaratkan itu sebagai kompas ya, gitu ya. Kalau kita mau kemana, kita lihat kompas, menuju ke sana ya. Kompas itu seakan-akan kita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya persoalan, mau ke sana ini, kemana nih? Nah, dengan itu insya Allah dengan mudah buku itu menjawabnya dengan baik ya. Nah, saudara yang berbahagia, dan buku saya yang terbaru yang berjudul Mausu'ah Al-Hadis wa Mujam Al-Quran Al-Mufahris itu sebanyak 8 jilid. Nah, itu ada Al-Qur'annya, ada tafsirnya, ada indeks Al-Qur'annya, sama dengan hadis juga ada indeks hadisnya ya. Jadi insya Allah ini buku rujukan yang perlu dimiliki oleh setiap ya. Berniatlah untuk mewariskan sesuatu yang bermanfaat bagi anak keturunan kita. Kita mungkin sudah tidak ada ya, pasti kita akan pergi meninggalkan mereka, itu sudah pasti ya. Tapi harta belum tentu akan menyelamatkan mereka, belum tentu ya. Oleh sebab itu ya, pikirkanlah yang terbaik untuk mereka, wariskan yang terbaik. Nah, yang terbaik itu insya Allah ya, belilah, milikilah kitab ini ya. Apa yang mereka temui kesulitan dalam kehidupan menggapai surga ya, insya Allah dengan mudah mereka menemukan jawabannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.